Bab 5936. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang. Apakah itu mungkin atau tidak, kamu akan tahu jika kamu mencobanya. Yun Mingzhao tidak mengatakan sepatah kata pun, tapi dia menyentuh telapak tangannya. Dalam sekejap, langit dan bumi di sekitar tubuhnya sepertinya terinfeksi oleh guntur yang menakutkan, melepaskan energi jahat yang menakutkan yang tak tertandingi. Energi jahat mengerikan yang tertinggal di antara guntur menyapu lapis demi lapis, gelombang demi gelombang. Li Haokong tampak serius. Boom! Raungan yang mengguncang bumi bergema. Kali ini, Xuan Luo, Gu Duyi, dan Shen Mugui berdiri di ruang virtual, merasa sangat tidak berdaya. Mu Yun memandang mereka bertiga dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, saya bertiga dan saya memiliki beberapa koneksi. Ketika semuanya telah mencapai titik ini, tidak masalah apakah mereka bertiga ikut campur atau tidak. Saya hanya berharap mereka bertiga bisa terhindar dari masalah ini. Setidaknya, jika aku selamat, masih ada tempat untuk 3 orang di dunia baru ini. Arti kata-kata Mu Yun jelas, kamu agak lemah sekarang. Tidak ada gunanya campur tangan atau tidak. Jangan menimbulkan masalah, aku tidak akan menyentuhmu. Xuan Luo tersenyum sedikit dan mengangguk. Shen Mugui memandang Mu Yun dengan mata yang sedikit rumit. Mu Yun kemudian menatap gadis Yuesi di sampingnya dan berkata, masalahnya sudah sampai pada titik ini. Taichu tidak akan menunjukkannya, aku punya ide di hatiku, aku ingin untuk cobalah. Apa? Nona Yuesi bertanya dengan rasa ingin tahu. Mu Yun tersenyum sedikit dan meraih tangannya. Dalam sekejap, sosok Nona Yuesi di penjara, dan kemudian, Mu Yun menelannya dalam satu tegukan. Telan kamu? Mari kita lihat apakah Taichu dapat menahannya, dan tunggu sampai akhir muncul. Mu Yun menelan Yuesi dalam satu tarikan napas, dan kemudian, aura kuno menyebar dari tubuhnya. Tiba-tiba, seluruh tubuhnya ditutupi dengan aura, dan aura suram, kuno dan menakutkan bertahan di seluruh tubuhnya. Kemudian, di atas langit berbintang, langit terkoyak, dan seberkas cahaya jatuh dari langit dan menyatu di Mu Yun. Tiba-tiba, antara langit dan bumi, aura melonjak. Satu demi satu, guntur dan hukuman surgawi datang ke Mu Yun pada saat ini, membangkitkan roh jahat menakutkan yang tak tertandingi. Para dewa kaisar Wutian yang sedang bertarung semuanya saling memandang dengan kaget. Mu Yun akan menjadi kaisar dewa. Boom! Raungan keras yang mengguncang bumi dan menyebar ke seluruh dunia baru meletus. Semua orang dikejutkan oleh suara gemuruh yang begitu kuat. Kemudian, Mu Yun melangkah maju, dan aura yang tersisa di tubuhnya tetap ada. Memadai, Mu Yun menggenggam tangannya, napasnya tertahan. Gemuruh, di ruang bintang tanpa batas, ada pertempuran di mana-mana. Raungan yang mengguncang bumi meletus. Dalam sekejap, sosok-sosok mundur dari medan pertempuran di langit berbintang yang tak terbatas. Sosok Xie Qing dan Lu Qingfeng terus berguling, dan pada saat yang sama, tubuh mereka terus runtuh, dan energi serta darah di sekitar mereka runtuh dan meledak. Kemudian, tubuh Qin Mengyao muncul dan mundur ratusan ribu mil. Wajahnya pucat, dan seluruh tubuhnya dipenuhi udara sedingin es. Cahaya ilahi 5 warna di permukaan tubuh Ming Yuesin juga hancur dan larut pada saat ini. Mu Yun berdiri di bawah langit berbintang, melambaikan tangannya, dan mereka berdua berjalan mundur, kembali ke kiri dan kanan di depannya. Segera, Kaisar Dewa Tianyu Sang Gongyu dan Kaisar Dewa Liuli Ye Liuli juga mundur, darah muncrat, dan aura mereka terus menghilang. Jumlahnya tidak hanya sedikit. Wu Futian, Si Tongtian, Gu Yixian, Fa Teiyuan, Gu Beichen dan lainnya juga berhasil dipukul mundur oleh Mu Futu. Mereka semua terluka dan terlihat sangat menyedihkan. Celah terlalu besar. Momen yang tiba-tiba, ketika tubuh Si Tongtian terjatuh, sosok Li Changlan muncul di belakang Si Tongtian di beberapa titik, dan meraih kepala Si Tongtian dengan telapak tangannya. Brengsek, wajah Si Tongtian menjadi pucat, tapi sudah terlambat untuk mengelak saat ini. Batu tua, momen yang tiba-tiba, Xuan Yuanmang, yang selalu memiliki rasa kehadiran yang rendah, muncul, meraih Si Tongtian, dan mundur bersama. Xuan Yuanmang, apakah kamu berani menghentikanku? Wajah Li Changlan menjadi gelap dan dia berkata dengan acuh tak acuh, kalau begitu, kamu dan Si Tongtian harus mati bersama. Rahasia langit dan bumi prasejarah. Penjara Fatian bumi. Begitu dia meminumnya, kekuatan hukum surgawi yang menakutkan melonjak.
Bersama dengan Xuan Yuan Mou dan Si Tongtian, di ruang sekitar mereka, langit dan bumi muncul, melingkupi keduanya. Ekspresi Si Tongtian berubah. Kamu pergi. Sosok itu meminumnya dan mendorongnya dengan telapak tangannya. Tubuh Xuan Yuan Mang tampak berada dalam rawa, mundur. Ketika sosok Xuan Yuan Mang muncul di luar langit dan bumi, tiba-tiba, langit dan bumi menyatu menjadi satu, dan dengan keras, Si Tongtian terjepit di antara keduanya. Li Changlan kemudian meraih udara dengan telapak tangannya dan menangkap dunia yang menyatu langsung ke telapak tangannya. Kaisar Ilahi Tongtian tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Dan saat ini, mata Mufutu dengan jelas tertuju pada Wu Futian. Namun mengambil pelajaran dari kesalahan Si Tongtian, Wu Futian segera bergegas ke sisi Mu Yun dan berdiri di sampingnya. Melihat Mu Yun menatapnya dengan sedikit cemberut, Wu Futian segera berkata, "Jangan bersemangat. Ayahmu dan aku memiliki hubungan kerjasama. Dua orang kepercayaanku yang meninggal di Changlan sebenarnya adalah pengkhianat, berpura-pura menjadi milik ayahmu. Saya baru saja membunuh mereka dengan tangan saya. Dalam perkelahian antara tokoh-tokoh top dunia ini, orang-orang saya tidak mengambil tindakan apapun." Wu Futian sedang berbicara. Mu Yun tiba-tiba mengepalkan telapak tangannya dan meninju punggung Wu Futian. Wu Futian tercengang. Segera, boom! Sebuah ledakan terdengar. Di belakang Wu Futian, sebuah tangan yang terulur pada suatu saat meledak oleh pukulan Mu Yun, mengguncang seluruh langit berbintang. Sosok Mu Futu muncul dan menatap Mu Yun dengan ekspresi dingin. "Wu Futian, kamu tidak bisa bergerak." Mu Yun berkata dengan acuh tak acuh. Mu Futu memandang Mu Yun dengan ekspresi tidak yakin. Sekarang dia sebenarnya tidak bisa melihat kedalaman Mu Yun. Wu Futian berdiri di samping Mu Yun, merasakan ketakutan yang masih ada. Li Changlan dan Mu Futu sepertinya telah meminum pil yang ampuh. Mereka tidak lagi sama seperti sebelumnya. Wu Futian berkata, "Saudaramu, berhati-hatilah." Mu Yun berkata perlahan, setelah mengintegrasikan sumber yang cukup, ditambah mereka menjarah tahu kaisar ilahi lainnya, mereka sekarang dapat dikatakan berada di atas kaisar ilahi. Wu Futian menghela nafas setelah mendengar ini. Kedua rubah tua ini sangat menakutkan. Dan sambil berbicara, Li Changlan dan Mu Futu berdiri diam di ruang virtual, sosok mereka berkedip-kedip. Kaisar dewa lainnya dan para Wutian berhenti satu persatu. Kali ini, mata semua orang berubah total ketika mereka melihat Li Changlan dan Mu Futu. Waktu berlalu dengan lambat. Tiba-tiba, pilar cahaya setinggi langit yang menembus seluruh dunia baru, pada saat ini, terkondensasi menjadi pola langit berbintang di langit berbintang. Pola-pola itu berkumpul dan berubah menjadi lautan bintang, mengalir dan melepaskan ribuan sinar cahaya. Awalnya, Li Changlan mengangkat alisnya, mendongak, dan berkata dengan mata dingin, "Kamu." Akhirnya muncul. Setelah dia selesai berbicara, dia tidak lagi peduli dengan orang lain, langsung naik ke langit, dituangkan ke galaksi, dan menghilang. Mu Futu memandang Wu Futian, lalu melihat Li Changlan pergi, wajahnya menjadi gelap, dan dia mengikutinya dari dekat. Kemudian, Ye Changjin dan Li Haokong juga melayang ke udara. "Ayo pergi juga." Suara Sang Gongyu terdengar saat ini, dan dia berdiri dan melayang ke langit. Tapi saat berikutnya, ketika sosok Sang Gongyu melarikan diri di antara bintang-bintang yang jauhnya ribuan mil di langit, kekuatan tolak yang agung turun secara tiba-tiba. Tubuh Sang Gongyu bergetar dan dia jatuh dari galaksi. Wajahnya menjadi pucat dan dia memuntahkan seteguk darah lagi. Apa yang terjadi? Mengapa Li Changlan, Li Haokong, Ye Changjin, dan Mu Futu bisa memasuki galaksi, tapi dia tidak bisa? Kaisar dewa lainnya juga mencoba satu persatu saat ini. Namun pada dasarnya semuanya gagal. Saat ini, Mu Xiaotian berkata, hanya mereka yang pernah berhubungan dengan Taichu yang bisa masuk. Anda tidak bisa masuk. Dengarkan ini. Semua orang mengerutkan kening. Mu Xiaotian memandang Mu Qingyu dan berkata, "Ayo pergi." Mu Qingyu sedikit mengangguk. Pada saat ini, Mu Qingyu melihat ke sisi lain dan berkata sambil tersenyum, "Diming, ayo pergi bersama." Diming menatap Mu Qingyu dengan mata tajam. Orang ini benar-benar hantu. Mereka bertiga tidak berkata apa-apa lagi dan langsung terbang. Mu Yun berdiri di samping Qin Mengyao dan Ming Yuexin, memandangi bintang-bintang di atas, dan berkata, "Aku pergi juga." "Kamu?" Ming Yuexin memandang Mu Yun dan membuka mulutnya. "Yakinlah." Mu Yun tersenyum dan berkata, "Aku tidak akan mati semudah itu." Qin Mengyao berkata pada saat ini, "Jika kamu kembali hidup-hidup,
aku setuju untuk tidur denganmu sekali, untuk memuaskanmu. Begitu kata-kata ini keluar, mata Mu Yun berbinar. Ming Yuexin berada di samping dan bersenandung lembut, saya juga tidak punya masalah. Aduh, kalau kalian berdua baik-baik saja, pasti mereka juga baik-baik saja. Mu Yun memandang mereka berdua, tersenyum dan berkata, kata-kata ini lebih berguna daripada kata-kata penyemangat apapun. Sejauh ini Sueki belum pernah muncul. Menurut ayahnya, dia berada di dunia antara langit dan bumi, bahkan ayahnya tidak ada di sini. Saya tahu jika saya gagal dan tidak dapat kembali, itu akan menjadi tempat berlindung Anda. Ini juga bisa dianggap sebagai yang terakhir bagi ayahku. Titik, sarana sudah disiapkan. Petik 2, jangan kalah, jangan kalah. Qin Mengyao dan Ming Yuexin berkata serempak. Selama kamu menungguku, aku tidak akan kalah. Setelah kata-kata itu jatuh, sosok Mu Yun melintas dan berjalan. Jauh di udara, 8 orang, Li Changlan, Li Haokong, Ye Changjin, Mu Futu, Diming, Mu Xiaotian, Mu Qingyu, dan Mu Yun, langsung menuju ke galaksi. Yang satu, hanya bisa menunggu di ruang dan waktu langit dan bumi yang tak terbatas saat ini. Fakta membuktikan bahwa Li Changlan dan Mu Futu sudah berada di level lain dan kalah bersaing dengan mereka. Tapi tidak ada yang tahu apa tujuan Taichu yang sebenarnya. 8 orang menghilang. Semua orang sedang menunggu. Pengaturan yang menentukan ini akhirnya terungkap sekarang. Galaksi tanpa batas. Sosok Mu Yun berdiri di atas galaksi dengan ekspresi tenang. Tiba-tiba, sesosok muncul di hadapannya. Itu dia yang lain, hampir identik dengan dirinya. Mu Yun mengangkat alisnya. Pada mulanya, ini aku. Suara acuh tak acuh dan netral terdengar. Taichu memandang Mu Yun dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, aku tidak menyangka takdirmu sendiri akan terbuka, dan itu akan sangat menakutkan. Terus, Mu Yun berkata perlahan, apakah kamu berencana membunuhku dulu? Taichu berkata dengan suara yang jelas, Li Changlan, Mu Futu dan yang lainnya ingin membunuhku dan menjadi pengontrol. Mengapa saya tidak ingin berubah dari penyeimbang menjadi pengontrol? Kamu dan aku bisa dikatakan saling melengkapi. Kamu ingin lepas dari keseimbanganku, dan aku juga ingin lepas dari pengaruhmu. Mu Yun sedikit mengangguk. Taichu melanjutkan, tapi sekarang, aku merasakan ancaman yang lebih besar darimu, jadi, aku ingin membantu Li Changlan dan Mu Futu membunuhmu terlebih dahulu. Suara Taichu turun, dan di antara bintang-bintang yang mempesona, 2 sosok muncul, satu di kiri dan satu lagi di kanan. Li Changlan, Pagoda Senja. Keduanya menatap Mu Yun dengan tatapan agak dingin di mata mereka. Bunuh aku dulu, lalu bertarung demi Taichu. Mu Yun memandang mereka berdua dan tidak bisa menahan senyum, itu ide yang bagus. Masalahnya sudah sampai pada titik ini, Mu Yun, tidak ada gunanya bagimu untuk berjuang lebih lama lagi. Li Changlan berkata dengan ringan, saya telah mempersiapkan hari ini selama ratusan juta tahun. Begitu pernyataan ini keluar, Mu Yun tidak bisa menahan senyum dan berkata, tapi bukan hanya kamu, Li Changlan, yang telah mempersiapkannya selama ratusan juta tahun, Mu Futu, kan, ayah? Tentu saja, sebuah suara bergema di seluruh bintang. Sosok Mu Qingyu muncul dari antara bintang-bintang, dan di saat yang sama, sosok lain juga muncul saat ini. Mu Xiaotian. Ketika Mu Qingyu dan Mu Xiaotian muncul pada saat yang sama, 2 sosok, satu di kiri dan satu di kanan, berjalan menuju tempat yang sama. Kemudian, kedua sosok itu terjalin, menyatu, dan akhirnya berubah menjadi satu sosok. Wajahnya terus berkembang, terkadang tampak seperti Mu Xiaotian, terkadang tampak seperti Mu Qingyu. Pada saat yang sama, kekuatan ilahi yang cemerlang turun pada saat ini. Energi Kaisar Dewa. Saat ini, Li Changlan dan Mu Futu melihat sosok yang menyatu menjadi satu, dengan ekspresi muram di wajah mereka. Dan di bawah bintang-bintang, termasuk Kaisar Dewa, Yang Wutian, serta orang-orang kuat di alam ilahi Wutian dan alam ilahi tanpa hukum di dunia baru, semuanya tampak membosankan. Mu Xiaotian, Mu Qingyu, apakah itu orang yang sama? Tapi, bagaimana dia melakukannya sehingga Kaisar Dewa pun tidak bisa mendeteksi tipuannya? Sekarang, Mu Qingyu, yang berdiri di samping Mu Yun, tersenyum tipis dan berkata, sejak zaman prasejarah, Li Changlan, Mu Futu, dan apa yang kalian berdua lakukan, saya sebenarnya memiliki sedikit pemahaman tentangnya, dan kemudian mulai membuat persiapanku. Petik 2. Jadikan dia pionmu,
Li Changlan. Mu Qingyu tersenyum dan berkata, pada titik ini, semua metode Anda dan semua metode saya tidak ada artinya. Lagi pula, mereka ingin melihat yang sebenarnya. Wajah Li Changlan muram, dan dia berkata perlahan, jadi, transformasi tiga hal murni menjadi satu nafas tidak diciptakan olehmu, Mu Qingyu, tetapi oleh Tao Langit dan Bumi yang diciptakan oleh Mu Xiaotian. Mu Xiaotian, Mu Qingyu, kamu benar-benar ahli dalam hal itu ah. Mu Qingyu tersenyum tipis dan berkata, Li Tua, jika kita berbicara tentang Yin, kita bertiga hampir sama. Li Changlan berkata dengan acuh tak acuh, saya benar-benar tidak mengerti bagaimana Anda dapat melindungi saya dan Mu Futu dari penyelidikan. Tidak apa-apa jika kaisar dewa lainnya tidak menyadarinya, tapi mereka berdua juga tidak menyadarinya. Dan, aku selalu merasa kamu tahu segalanya tentangku. Li Changlan berkata dengan acuh tak acuh, di Changlan, Mu Futu belum pernah merasakan keberadaanku, tapi tahukah kamu? Mendengar ini, Mu Qingyu menggaruk ujung hidungnya dan tidak bisa menahan senyum, ini, kamu mengatakannya semuanya, satu nafas dapat mengubah tiga hal murni. Mu Xiaotian adalah aku, Mu Qingyu adalah aku, dan jika kamu ingin mengalahkan musuh, kamu harus menjadi musuh. Mu Qingyu selesai berbicara. Di antara bintang-bintang, sesosok keluar. Pria itu berkata dengan suara yang jelas, saya telah memanggilmu ayah selama bertahun-tahun, dan saya tidak membiarkan Anda memanfaatkan saya dengan sia-sia. Li Haokong. Ekspresi Li Changlan berubah saat melihat orang itu datang. Li Haokong. Mu Qingyu, Mu Xiaotian. Satu Qi mengubah tiga dinasti Qing. Satu orang adalah tiga orang adalah satu orang. Pada saat ini, bahkan Mu Futu pun memasang ekspresi keheranan di wajahnya. Ini sungguh luar biasa. Ide yang bagus sekali. Li Changlan berkata dengan enteng, kamu sebenarnya bersedia menjadi anakku agar kamu bisa memahami semua gerak-gerikku. Mu Qingyu tersenyum tipis dan berkata, hei, itu tidak layak disebutkan, tidak layak disebutkan. Kebetulan aku bertemu Li Haokong. Sebenarnya, aku tidak bisa membunuhnya. Tapi pada saat itu, untuk membunuh Lin Tianyuan, kamu merampas terlalu banyak prinsip Li Haokong, yang membuatnya terlalu lemah. Ini memberiku kesempatan untuk menggantikannya. Petik 2. Aku sudah memanggilmu ayah selama bertahun-tahun, jadi kenapa aku tidak mendapat manfaat? Mendengar ini, Li Changlan tersenyum tipis, namun tangannya terkepal erat. Dia bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia selalu berkomplot melawan orang lain, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan dikomplotkan oleh Mu Qingyu. Musuh seperti itu sungguh menakutkan. Mu Qingyu melanjutkan, jika ketiganya dipisahkan, tidak ada yang bisa menjadi kaisar ilahi, tetapi ketika ketiganya digabungkan menjadi satu, itulah kaisar ilahi yang sebenarnya. Mu Qingyu memegang tangannya, dan Li Haokong berjalan ke arahnya. Tiba-tiba, hukum langit dan bumi melebur menjadi satu. Setiap orang dengan jelas merasakan cara kerja kekuatan unik itu. Di bawah bintang-bintang, ruang bintang tanpa batas. Wajah Si Eking tampak kusam saat ini. Li Haokong adalah Mu Xiaotian adalah Mu Qingyu, dan Mu Qingyu juga Mu Xiaotian. Ayah baptis adalah ayah baptis, dan ayah baptis juga adalah kakek baptis. Pikiran Si Eking berdengung. Di sampingnya, Lin Ruohan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, sudah kubilang untuk selalu memanggilku ayah baptis. Sekarang kamu bisa memanggil ayah baptis Muyun. Kamu memiliki senioritas yang cukup. Rumput, mentalitas Si Eking sedikit rusak. Ye Yuxi berdiri di antara kerumunan, mendongak, matanya tenang, jelas dia sudah tahu segalanya. Pada saat ini, Mu Qingyu dan Mu Yun serta putranya berdiri bersama. Li Changlan dan Mu Futu dipisahkan oleh jarak tertentu, tetapi mereka memandang Mu Qingyu, dan mata Mu Yun penuh dengan niat membunuh. Mu Qingyu melangkah maju dan berkata sambil tersenyum, awalnya aku ingin menipu Diming, tapi kalian berdua melompat keluar untuk bertarung lebih dulu, jadi tidak ada yang bisa kami lakukan. Mu Futu, ayolah. Mu Qingyu melambai, memandang Mu Futu, dan berkata sambil tersenyum, ayo kita coba. Menghadapi tantangan Mu Qingyu, Mu Futu merasa cukup bangga. Setidaknya Mu Qingyu menemukannya. Dalam hati Mu Futu, Mu Qingyu saat ini pasti lebih baik dari Mu Yun. Karena Mu Qingyu berinisiatif memilihnya, itu membuktikan bahwa dia lebih kuat dari Li Changlan. Mata Mu Yun jernih saat ini, dia menatap Li Changlan dan berkata perlahan, bagaimana denganmu? Li Changlan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu berurusan denganmu. Tidak apa-apa,
Mu Yun menjabat tangannya, dan kemudian seluruh tubuhnya bersinar terang. Langit penuh kilau, melekat pada bintang-bintang, menguraikan alam semesta, dan memancarkan kecemerlangan bintang-bintang ke segala arah. Berdengung, dengan baik, Kain Wol, Bah, Bungkam, bersenandung, mantra Ming Agung 6 karakter dari Master Sikong, Sang Wutian, muncul kembali. Saat ini, keenam karakter tersebut seolah terpantul langsung di langit, bersinar seperti 6 matahari. Di daratan dunia baru, makhluk yang tak terhitung jumlahnya memandang ke atas dan hanya bisa melihat 7 matahari muncul di langit. Ketika Li Changlan melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya dan berkata, mantra Ming Agung 6 karakter sungguh mengesankan. Ia memiliki kekuatan surga, tetapi itu tidak cukup. Ya, Mu Yun tersenyum ringan dan berkata, di tangan Tuan Sikong berbeda dan di tanganku sekarang. Begitu kata-kata itu keluar, Mu Yun mengangkat telapak tangannya, dan 6 mantra Buddha, seperti matahari besar, terbang langsung menuju Li Changlan dalam sekejap. Menghadapi adegan ini, Li Changlan bersikap tenang. Kanopi, segera, dunia tempat mereka berdua berada seakan-akan telah runtuh, tenggelam sepenuhnya, dan segala sesuatu seakan lenyap. Boom, suara rendah itu meledak dan bergema. Di depan 6 mantra kuno sebesar matahari, 6 telapak tangan raksasa langsung muncul dan menutupinya secara langsung. Dari pandangan ratusan juta makhluk di bumi, seolah-olah 6 dari 7 matahari yang tergantung di langit tiba-tiba ditelan sesuatu. Lalu, boom, raungan yang memekakkan telinga terdengar. Kemudian, surga, tulisan 6 mantra, dan telapak tangan raksasa dari kehampaan semuanya hancur, dan kekuatan yang meluap memancar ke segala arah. Berhenti, Sang Gongyu tiba-tiba berbicara saat ini. Satu demi satu, Kaisar Dewa mengambil tindakan pada saat ini untuk memblokir penurunan fluktuasi kekuatan. Li Changlan, Mu Futu, ini sudah merupakan eksistensi yang melampaui Kaisar Ilahi. Biarpun akibat dari pertarungan level ini menyebar, mustahil bagi dunia baru di bawah langit berbintang untuk menahannya. Sang Gongyu, Ye Liuli, Suan Yuan Miao, Yun Mingzhao, Wu Futian, serta Lu Qingfeng, Xie Qing, Qin Mengyao, dan Ming Yue Xin semuanya mengambil tindakan untuk menghentikannya. Tapi meski para kaisar dewa ini mengerahkan seluruh kemampuannya, masih ada sisa-sisa yang mengambang di dunia bawah. Ini tidak berbeda dengan meteorit yang turun dari dunia peri ke dunia fana. Aura yang tersisa mengalir ke bumi, memusnahkan area persegi dalam waktu singkat. Dari sudut pandang orang luar, kompetisi kelas atas yang sebenarnya tampak seperti trik sulap, dengan realitas virtual dan realitas. Tapi ketika kekuatan sebenarnya meluap dan kerusakan nyata terjadi, orang akan tahu betapa mengerikannya hal itu. Pertarungan saat ini antara Mu Yun dan Li Changlan persis seperti ini. Hanya ketika akibatnya menyebar ke seluruh bagian dunia baru di bawah, menyebabkan jutaan korban jiwa, barulah makhluk biasa ini benar-benar mengerti. Mereka tidak berbeda dengan dewa. Ini tidak bohong. Bagus. Li Changlan melihat 6 mantra-mantra Ming Agung 6 karakter hancur, dan langitnya sendiri juga hancur. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, jika Sikong di masa lalu yang mengaktifkan mantra 6 kata ini, dia tidak akan mampu menahan langitku. Mu Yun tersenyum sedikit. Tapi Mu Yun, bagaimana kamu bisa melawanku hanya dengan ini? Li Changlan mengangkat telapak tangannya, dan galaksi di bawah kakinya langsung tertutup selubung gelap, perlahan mengembun menjadi kabut hitam, dan kemudian menyebar ke area yang luas. Bumi terus menyebar, berubah menjadi benua utuh dalam sekejap. Bumi runtuh. Suara Li Changlan terdengar jelas dan telapak tangannya terjatuh. Saat berikutnya, booming, seluruh benua langsung muncul di kaki Mu Yun. Pada saat yang sama, dia berlari lurus ke arah Mu Yun dengan kecepatan yang sangat cepat, seolah dia ingin membungkus Mu Yun langsung di dalam dirinya. Mu Yun tidak bertindak gegabah. Teknik langit dan bumi, kuno Li Changlan adalah teknik yang tak tertandingi sepanjang zaman, dan dia sangat memahami hal ini. Buddha tanpa batas, minumlah dengan ringan di hatimu. Mu Yun mengangkat telapak tangannya. Di bawah tubuhnya, tubuh Buddha tak terbatas dengan tangan terangkat ke langit dan kaki menyentuh tanah tiba-tiba muncul. Dekret, minuman ringan, wujud sebenarnya dari Buddha raksasa yang tak terbatas tidak menyerah. Sebaliknya, ia membombardir Buddha raksasa yang terbang di bawah kakinya. Tubuh Buddha raksasa bertabrakan dengan benua tak terbatas. Situasi ini seperti sebuah planet yang jatuh dari langit dan membombardir sebidang tanah yang luas.
Terdengar suara gemuruh dan ledakan. Di langit berbintang yang tak terbatas di dunia baru, dalam sekejap, itu seperti ribuan bintang jatuh, menyebar dalam sekejap dan menyapu ribuan alam. Kali ini, wajah Sang Gongyu, Ye Liuli, Xie Qing, Lu Qingfeng dan Kaisar Dewa lainnya berubah. Ini terlalu menakutkan. Jika mereka berdua terus bertarung seperti ini, mereka sendiri sudah cukup untuk menghancurkan dunia ini tanpa mereka bertarung sebagai Kaisar Dewa. Hal baik, kali ini berbeda dengan bencana dinasti Yuan terakhir. Karena kali ini, meskipun Li Changlan, Mu Futu dan Kaisar Dewa lainnya bertarung sampai mati dengan Mu Qingyu dan Mu Yun, mereka berada di pihak para penjaga. Pada saat ini, tubuh naga Xie Qing menyebar dan panjangnya puluhan ribu kaki. Dia melihat ke langit dan meraung, "Mu tua, jangan khawatir, aku akan membantumu melindungi dunia ini dan membunuh Li Changlan." Lu Qingfeng memegang pedang suci di tangannya dan melihat ke langit tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pada saat ini, Lu Qingfeng tahu bahwa sosok itu bukan lagi adik laki-laki yang bisa dia lindungi. Suara gemuruh terus terdengar. Seluruh dunia baru, pada saat ini, ruang bintang yang tak terbatas, sudah menjadi pemandangan neraka. Untungnya, banyak kaisar dewa mengambil tindakan bersama, dan meskipun ada korban jiwa di seluruh dunia baru, setidaknya mereka tidak akan dikalahkan. Li Changlan mengerutkan kening saat dia melihat Mu Yun melawan langit dan bumi miliknya satu demi satu. Sejak aku mencapai level ini, hanya ada sedikit kaisar dewa di bawah ini yang dapat menangkap dua gerakan ini. Li Changlan tidak sombong, kecuali kaisar dewa Changming Yan meninggal atas kemauannya sendiri. Tian Yixuan dan Di Yixun sangat enggan untuk digabungkan dengannya. Tapi bagi dia yang telah bergabung dengan sumber masif, meskipun mereka berdua tidak mau, sudah ada celah yang besar dengannya, dan mereka tidak bisa bersaing dengannya jika mereka terbunuh. Jadi, ini hanya kamu. Mu Yun memandang Li Changlan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, apakah kamu sudah cukup mengujiku? Li Changlan tampak tenang. Kalau begitu, ayo. Suara Li Changlan melemah. Dalam sekejap, tubuhnya menjadi setinggi puluhan ribu kaki, berdiri di atas bintang, membawa keagungan langit. Mu Yun juga tidak sopan. Tubuhnya seketika menjadi setinggi puluhan ribu kaki, juga berdiri di atas galaksi. Segera setelah itu, keduanya berdiri di langit di atas galaksi, seperti dua dewa yang berlawanan, mata mereka saling berhadapan, namun tubuh mereka tidak bergerak. Tapi di waktu yang sama, di dunia tanpa batas, Mu Yun dan Li Changlan muncul satu demi satu. Li Changlan mengepalkan telapak tangannya erat-erat, dan nafas di tubuhnya melonjak. Mu Yun memegang pedang di tangannya. Keduanya menyerang dan membunuh tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sekarang, surga itu misterius, bumi adalah Sunda, Changming Yan, Si Tongtian dan 4 dao surgawi semuanya berkumpul padaku. Mu Yun, kamu tidak bisa melawanku. Ya, Mu Yun memandang Li Changlan dan tidak bisa menahan senyum, sekarang takdirku telah terpenuhi, dan takdir kaisar. 9 kehidupan yang kau tinggalkan padaku telah terhapus, mengapa aku tidak bisa mengalahkanmu? Pedang panjang itu berkilat. Dalam sekejap, seluruh dunia, pada saat ini, seakan-akan telah berubah menjadi ribuan bintang di alam semesta, dan setiap bintang di alam semesta berubah menjadi pedang. Ribuan pedang ilahi bersinar dengan kecemerlangan yang tak ada habisnya. Teknik surga pembunuh 10.000 pedang Tian Yuan. Li Changlan melihat pemandangan ini dan berkata dengan dingin, kalau begitu, cobalah. Teknik naga misterius, naga langit menekan langit. Rahasia memenjarakan bumi, puluhan ribu mil adalah sangkar. Teknik pengendalian langit biru yang hebat, jatuh dari langit. Teknik Great Yuan mencapai surga menembus langit dan membakar bumi. 4 seni dewa abadi secara eksklusif dimiliki oleh 4 kaisar dewa. Sekarang, semuanya dipajang di tangan Li Changlan. Dalam sekejap, di dunia misterius ini, ruang dan waktu tanpa akhir melonjak di sekitar Li Changlan, bertumpang tindih seperti Mu Yun. Masuk akal bahwa keterampilan 4 kaisar dewa agung lebih mendominasi daripada keterampilan kaisar dewa saya, tapi... Mu Yun mengangkat matanya untuk melihat Li Changlan dan berkata sambil tersenyum, sudah kubilang padamu, takdirku telah terpenuhi, dan aku adalah seorang pendekar pedang. Dalam sekejap, dari tubuh Mu Yun, energi pedang pembunuh berputar keluar. Ini adalah semacam suasana yang dipenuhi dengan perubahan-perubahan kehidupan, zaman kuno, kehancuran, dan misteri yang tak ada habisnya. Puncak dari jalur ilmu pedang, saya mendengar Lin Tianyuan berkata, disebut dasar ilmu pedang.
Pada titik ini, pedang dewa manapun lebih rendah daripada pedangku sendiri. Pedang ini, Mu Yun selesai berbicara. Ketika ribuan energi pedang meraung dari segala arah, Li Si tampak hidup dan bergegas menuju Li Changlan. Bum bum bum. Dalam sekejap, terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga di mana-mana di dunia tanpa batas ini, membuat orang panik dan ketakutan. Waktu yang lama, dunia tanpa batas. Mu Yun meletakkan satu tangan di belakang punggungnya, dan pedang terkondensasi dari punggungnya, seperti pedang besi hitam biasa. Dan ribuan mil jauhnya di depannya, Li Changlan berdiri di dunia tanpa batas, dengan retakan muncul di permukaan tubuhnya. Dasar pedang Yuan. Li Changlan memandang Mu Yun, mengerutkan kening dan berkata, kamu telah keluar dari jalur ilmu pedang yang belum dipatahkan Lin Tianyuan. Mustahil, bagaimana mungkin? Li Changlan segera berkata, tentu saja itu tidak mungkin. Saya memberitahu Lin Tianyuan saat itu bahwa dia telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mencapai tingkat tertinggi ilmu pedang dan masih tidak dapat memahaminya. Dia tidak akan pernah bisa keluar dari situ dalam dirinya hidup, karena itu mustahil. Itu hanya palsu. Wan Jian hanya memiliki hatiku. Semuanya milikku. Ini hanya yang aku katakan untuk menipunya. Begitu kata-kata ini keluar, Mu Yun tampak aneh dan berkata, tapi, aku keluar. Kata-kata itu jatuh. Mu Yun dengan lembut mengangkat telapak tangannya, dan ribuan energi pedang meraung lagi. Pada saat ini, energi pedang tampaknya bukan ilusi, tetapi pedang ilahi yang nyata, sebanding dengan pedang ilahi yang tak tertandingi seperti 5 pedang ilahi pembunuh roh. Ribuan cara, terburu-buru, bum bum bum, pedang langit dan bumi tanpa batas. Raungan meletus. Di atas dunia baru, di atas langit berbintang yang tak terbatas, di antara galaksi-galaksi yang mencakup seluruh alam, tubuh Li Changlan dan Mu Yun, yang sudah lama tidak bergerak, tiba-tiba berubah pada saat ini. Tubuh tinggi Li Changlan meledak pada saat ini, dan energi jahat yang tak ada habisnya melayang. Para kaisar dewa di bawah harus menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk melakukannya menahan akibatnya. Tubuh tinggi Mu Yun berangsur-angsur menyusut saat ini, berubah menjadi ukuran normal. Ketika tubuh tinggi Li Changlan runtuh, tubuhnya berdiri di antara bintang-bintang, tampak diam seperti sebelumnya. Tapi orang luar tidak bisa melihatnya, tapi keduanya sudah benar-benar bertengkar. Lalu, Mu Yun menatap Li Changlan dengan mata jernih. Li Changlan mendongak saat ini, mengangkat kepalanya sedikit, dan sedikit darah mengalir dari sudut mulutnya. Oh haha, di langit berbintang tak terbatas di bawah, satu demi satu kaisar dewa melihat pemandangan ini, mata mereka dipenuhi keheranan. Li Changlan terluka, meskipun saya tidak melihat apa yang dilakukan kedua orang itu ketika mereka tiba-tiba menjadi setinggi puluhan ribu kaki, jelas bahwa keduanya telah melakukan konfrontasi sengit. Li Changlan memandang Mu Yun, mau tidak mau menyeka darah di sudut mulutnya, dan berkata sambil tersenyum masam, jadi, aku benar-benar meremehkanmu, Mu Yun. Kamu selalu menjadi pion di mataku, tetapi pada akhirnya, bahkan jika kamu menemukan apa yang ditinggalkan Lin Tianyuan, aku merasa itu tidak masalah, kamu tidak dapat menghilangkan tanda yang aku tinggalkan padamu. Li Changlan tersenyum pahit dan berkata, saya tidak pernah menyangka kamu akan benar-benar melakukannya. Tetapi ketika aku merasakan tanda pada dirimu menghilang, itu sudah terlambat, tapi, bahkan jika kamu menjadi Wu Tianzi dan Kaisar Dewa, aku masih merasa bahwa kamu tidak lebih dari ini, baik bidak caturku atau caturmu Qingyu bagian-bagian. Sekarang sepertinya, aku meremehkanmu. Mu Yun memandang Li Changlan, tetapi berkata dengan tenang, kita masih jauh dari tujuan menentukan pemenang, mengapa kamu begitu memujiku? Kamu baru saja memaksaku untuk mulai menggunakan persiapan tingkat pertama. Li Changlan mencibir dan meraih udara dengan telapak tangannya. Tiba-tiba, sosok Ye Changjin, yang belum pernah dia lihat sejak memasuki galaksi, muncul pada saat ini. Ye Changjin, tidak apa-apa. Mendengar ini, Ye Changjin tersenyum tipis dan berkata, iya. Li Changlan tidak mengatakan apa-apa, dan meraihnya dengan telapak tangannya. Bang! Tubuh Ye Changjin meledak dan berubah menjadi aliran udara hijau, yang langsung mengalir ke tubuh Li Changlan. Di ruang bintang tak terbatas di bawah, para kaisar dewa dan Wu Tian yang melihat pemandangan ini semuanya tampak bingung. Ini, ada apa? Kamu seharusnya bisa mengetahuinya, kan? Li Changlan tersenyum. Kamu tidak seperti ayahku yang mengubah 3 makhluk murni dalam satu tarikan napas,
Tapi, kamu menanggalkan jalan surgamu sendiri dan memindahkannya ke jalan Ye Changjin, jalan surga. Li Changlan mengangguk, lalu berkata, namun, tidak seperti keempat Changmingyan. Keempat Changmingyan tidak tahu bahwa saya meminjamkan Tao kepada mereka. Ye Changjin bisa saja menjadi kaisar dewa sendiri, dan Taoku bergabung ke dalam Taonya, sebaliknya, Taonya terus-menerus diserap olehku. Setelah jeda, Mu Yun menatap Li Changlan dan mau tidak mau berkata, kamu benar-benar anjing. Berbalik, Mu Yun memandang Ye Changjin dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, kamu benar-benar bersedia. Mengapa aku tidak mau? Menuju Li Changlan, dan kemudian seluruh wujudnya berubah. Ye Changjin, yang semula tinggi dan agung, segera berubah menjadi penampilan yang berbeda. Dia terlihat berusia tidak lebih dari 17 atau 18 tahun, dengan sosok ramping dan aura anggun. Itu adalah replika sempurna dari Li Changlan. Melihat pemandangan ini, Mu Yun memiliki sedikit keterkejutan di matanya. Pada awal periode prasejarah, seni bela diri berkembang pesat, dan klan Li kuno, klan Ye, dan klan besar lainnya muncul satu demi satu. Li Changlan berkata, perlahan, Ye Changjin sebenarnya bukan bermarga Ye. Dia adalah anggota klan Li Ku, dan dia adalah adik laki-laki Li Changlanku, Li Changjin. Mu Yun memandang Ye Changjin dan kemudian ke Li Changlan. Jadi aku bersedia melewati api dan air untukmu. Tentu saja tidak. Li Changlan melanjutkan, aku telah membunuh jiwa saudaraku dan menggantikannya. Petik 2. Mu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengacungkan jempolnya. Manusia serigala. Li Changlan menatap Mu Yun lagi dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, sekarang, tahukah kamu berapa banyak yang telah aku persiapkan untuk hari ini? Saat dia berbicara, Li Changlan mengepalkan telapak tangannya, dan aura menakutkan keluar dari telapak tangannya. Kemudian, sosok Ye Changjin ditangkap olehnya, lalu berubah menjadi semburan dan dituangkan ke dalam tubuhnya berubah, seolah segalanya telah berubah. Mu Yun, tidak ada yang bisa menghentikanku, tidak Mu Futu, tidak Mu Qingyu, tidak kamu. Li Changlan menjabat tangannya kali ini, itu benar-benar berbeda dari sebelumnya. Aura menakutkan itu benar-benar meningkat beberapa kali dan puluhan kali lipat, jatuh dari langit, mendekati Mu Yun, pada saat yang sama, sisi lain. Pertarungan antara Mu Qingyu dan Mu Futu bahkan lebih mengejutkan. Teknik menelan surga kuno Mu Qingyu dibawa ke titik ekstrim, dan ketika bertabrakan dengan teknik Great Buddha Tu milik Mu Futu, itu benar-benar jenis pertarungan gila yang ekstrim. Ini sangat menyakitkan bagi Kaisar Dewa di bawah. Kekuatan yang dimiliki masing-masing dari keempat orang ini sekarang dapat dikatakan jauh melebihi mereka. Sekarang, akibat dari pertempuran putus asa ini akan menyebar ke ruang bintang yang tak terbatas dan membombardir dunia baru. Jika Kaisar Dewa tidak menghentikannya, miliaran makhluk hidup akan mati, dan seluruh dunia akan hancur. Untungnya, ini tidak seperti bencana terakhir di dinasti Yuan ketika semua Kaisar Dewa mulai berperang. Kali ini, tokoh-tokoh top ini bertarung, dan Kaisar Dewa lainnya mampu mengendalikan dampaknya, jadi hasilnya cukup bagus. Suara gemuruh terus menyebar. Momen yang tiba-tiba, satu ki mengubah tiga hal murni. Tiga elemen kembali menjadi satu. Mu Qingyu berteriak dalam-dalam, dan tubuhnya tiba-tiba terbelah menjadi tiga, masing-masing tubuh mengandung niat membunuh yang kuat. Semacam teknik menelan langit prasejarah, meledak. Energi kekerasan yang memenuhi langit mengandung hukum langit dan bumi serta kekuatan surga, dan menghantam Mu Futu. Boom! Bintang-bintang bergetar. Mu Futu melawan secepat mungkin, tapi masih meremehkan pukulan Mu Qingyu. Sosoknya segera jatuh kembali dan menghantam galaksi, menodai dunia menjadi merah darah. Melihat adegan ini, Mu Qingyu tentu saja tidak bisa berhenti. Ketiganya bergabung menjadi satu dan bergegas keluar lagi. Dia harus membunuh Mu Futu. Ayah! Teriakan pelan tiba-tiba terdengar. Shen Xuanling, yang selama ini diabaikan, tiba-tiba muncul pada saat ini. Sosoknya tiba-tiba muncul di depan Mu Futu. Dia mengulurkan tangannya dan segala jenis sihir surgawi saling terkait satu sama lain. Penghalang dunia sepertinya muncul antara langit dan bumi, menghalangi dia di depannya. Mu Qingyu menyerang dengan pukulan brutal. Boom! Shen Xuanling menahan pukulan itu, wajahnya menjadi pucat, dia memuntahkan seteguk darah, dan sosoknya jatuh ke galaksi. Inilah kesenjangannya. Saat ini, Mu Qingyu menggabungkan Mu Xiaotian dan Li Haokong untuk menjadi Kaisar Ilahi, dan dia juga menyatu dengan sumbernya.
Ini jelas melampaui apa yang bisa dibandingkan dengan Shen Xuanling. Ayah dan anak itu jatuh ke galaksi satu demi satu. Langkah Mu Qingyu juga terhenti saat ini. Meski trauma dengan Mu Futu, ia tidak menanggung akibatnya sama sekali. Mu Qingyu, suara rendah dan serak terdengar dari dalam galaksi. Jubah Mu Futu robek, dia menyeka darah dari sudut mulutnya, memandang Mu Qingyu, dan berkata dengan dingin, kamu benar-benar merencanakan segalanya. Bahkan jika Mu Qingyu bergabung dengan Yuan, keduanya setidaknya akan setara 50-50. Alasan mengapa Mu Qingyu bisa menyakitinya adalah karena Wu Futian. Paku yang telah lama dikubur Mu Qingyu ini membawa sebagian esensi jiwanya ketika dia melarikan diri. Dalam pertarungan tanpa pandang bulu seperti itu, begitu Mu Qingyu meledakkan sumber jiwa dan membuatnya tertegun sejenak, itu sudah cukup untuk menentukan pemenangnya. Mu Qingyu memandang Mu Futu, menyeringai dan berkata, mari kita tidak membicarakan satu sama lain. Saya di sini untuk anak saya, tapi saya tidak ingin dunia baru ini dihancurkan lagi. Setidaknya, aku memiliki sedikit rasa keadilan di hatiku. Tidak seperti kamu dan Li Changlan, aku tidak peduli tentang apapun sampai aku mencapai tujuanku.